Semua mata menatap kami, ketika aku dan Delima memasuki kantor. Para karyawanku melihat ke kami dengan mencuri-curi pandang sambil menundukkan kepala. Aku acuhkan saja mereka dengan tetap melangkah. Setelah aku melalui mereka, barulah terdengar bisik-bisik. Apa yang mereka gosipkan? Begitu sampai di dalam ruanganku, Delima langsung pamit. Aku bingung dengan sikapnya. Kenapa pula hanya menggandengku sampai ruangan dan begitu sampai dia langsung pulang? Ah, wanita memang rumit. Tak berapa lama pintu diketuk. Yoga sudah berdiri di depan pintu, di belakangnya ada Sonya. Mungkin mereka berdua akan melaporkan laporan yang selama 3 hari ini aku izin. Kupersilakan mereka masuk, kan? Apa-apaan kamu? Kamu belum pisah dengan Cherry dan sekarang mau menikah dengan Delima? Memangnya kalian sudah bercerai? Terus kenapa tidak memberitahuku? Memang selama ini kau anggap aku apa? Yoga memberondong pertanyaan sambil berdiri di depanku dan di sampingnya Sonya mengangguk seolah-olah meminta jawabanku juga. Aku masih menatap tidak percaya kepada mereka berdua. Maksudmu apa Yoga? Ah, kamu ngeles. Tunggu, aku tidak tahu apa-apa. Tapi Pak, itu, di internet. Sonya ragu-ragu menyampaikannya. Internet? Apa yang? Ada pengumuman di sana, darimu dan Delima bahwa kalian akan menikah. Bahkan ada video yang memperlihatkan kebahagiaanmu saat mengatakan bahwa kau akan menikahi Delima. Yoga memotong perkataanku dengan sinisnya. What? Aku tidak mengatakan itu. Yoga menyodorkan gawainya kepadaku. Aku terpaksa menerimanya dan melihat video yang diunggah ke internet oleh salah satu website berita di ibu kota ini. Ah, aku mendesah kesal, kusugar rambut ini dan menjambaknya setelah meletakkan gawai Yoga di atas meja. Aku sangat kesal. Yang kupikirkan saat ini adalah Nai. Bagaimana sikapnya jika melihat berita ini? Apa yang harus kulakukan? Jadi itu tidak benar, aku menggeleng. Tapi sayangnya video yang baru saja diupload mendukung berita tersebut. Maksudmu? Aku langsung menatap Yoga. Dia sudah menatap benda pipih di tangannya bersama Sonya yang kepalanya mendekat ke arah Yoga. Benar Pak, video tentang Anda yang berjalan berdua bersama Delima memasuki kantor. Penjelasan Sonya yang membuatku berdiri dan menahan amarah, tubuhku meremang. Art, aku menggebrak meja. Melampiaskan kekesalanku setelah melihat video tersebut. Kurang ajar Delima, tanpa sepengetahuanku dia mengirimkan ke media gosip. Ah si Alan dia, saking kencangnya mengebrak meja. Lapisan kaca di atas meja terlihat retak dan tanganku juga berdarah. Yoga dan Sonya terlihat kaget, aku tidak merasakan sakit. Sonya langsung berlari mencari obat merah. Sabar kan? Yoga menghampiriku, makanya jangan bermain api, akibatnya pasti seperti ini. Aku sudah memperingatkanmu jauh-jauh hari tapi kamu, sudahlah. Terima konsekuensinya. Sonya datang membawa kotak peralatan obat, Yoga membantuku membersihkan lukanya. Yoga sudah biasa melakukannya untukku. Saat aku terluka pelipis ketika sedang meninjau lapangan dia pula yang mengobatinya. Kini kami berdua duduk di sofa sedang Sonya kembali keluar mengambil minuman buatku. Berarti, Yoga menjeda kata-katanya, kutatap dirinya, ada orang dalam yang merekam kalian tadi jalan berdua dan orang itulah yang membantu Delima selama ini. Aku setuju dengan argumen Yoga. Iya pasti ada orang dalam yang dekat dengan Delima. Akhirnya aku menceritakan semua ke Yoga dari awal sampai akhir, ada kekesalan di hatinya kepadaku dan aku terima hal itu. Aku memang salah dari awal. Seperti dia bilang kepadaku sebelum meninggalkan ruanganku, aku harus menanggung resiko atas apa yang telah kulakukan. Apa yang kutanam itulah yang kupetik. Aku benar-benar menyesal. Berita di internet tidak bisa dihapus, aku sudah berusaha semaksimal mungkin agar berita itu segera dihapus namun kekuasaanku tidak sampai di sana. Delima mempunyai koneksi yang kuat. Aku harus hati-hati, siapa orang di belakang Delima? Padahal setahuku keluarga Delima biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan keluargaku. Hari ini aku dan Yoga ada rapat dengan klien di pinggiran kota. Setelah rapat kami makan siang di sebuah resto sederhana. Dan tak sengaja mata ini melihat Nai berada di saung tak jauh dari saung yang kami tempati. Nai bersama beberapa orang di sana, ada Aidil, Bunyai, Saidah, dan seorang cowok. Terlihat Nai tertawa lepas. Sudah lama aku tidak melihatnya. Tak terasa bibir ini membentuk garis melengkung, aku benar-benar senang. Kau mau menghampiri mereka? Yoga menepuk bahuku, kini kita hanya berdua di saung ini. Aku menggeleng, meskipun aku kangen dan ingin menemuinya tapi ada perasaan takut mengganggu kebahagiaannya. Masalahmu harus diselesaikan kan? Bagaimanapun kalian masih suami istri.
Tidak baik suami istri berjauhan dan tidak saling bertukar kabar. Aku hanya bisa menunduk mendengar nasihat Yoga. Akhirnya kami sudahi makan siangnya dan menuju tempat parkir. Kukira Nayara dan rombongannya sudah pulang, namun mereka masih di tempat parkir. Kulihat Nay duduk di sebuah kursi dekat pos satpam sedang lelaki yang terlihat lebih muda darinya berdiri di sampingnya. Entah kemana Bu Nyai, Saidah dan Aidil. Siapa laki-laki itu? Yoga yang tahu akan isi hatiku tersenyum miring. Kau terkena skakmat, senjata makan tuan. Kau bilang kepadanya tidak mencintainya, ternyata sekarang bucin dan cemburu melihat dia dekat dengan lelaki lain. Hahaha, Arkan. Rasain tuh hasil ulahmu sendiri. Aku hanya bisa menelan selaiva ini kembali. Memang benar apa yang baru saja Yoga bilang. Senjata makan tuan. Yoga mengajakku masuk ke mobil dan meninggalkan area parkir. Biar hatimu tidak terlalu sakit, kita kembali ke kantor. Tata hatimu terlebih dahulu barulah ketemu dengannya. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu mau pisah dengannya atau rujuk kembali dengannya? Tadi siang aku seperti melihat Mas Arkan, entah kenapa hati ini tiba-tiba memikirkannya. Sudah sebulan lebih dari aku meninggalkan rumahnya, hatiku pun sudah merasa tenang. Apakah aku masih mencintainya? Memang beberapa hari yang lalu, hati ini marah dan kesal melihat video Mas Arkan dan Delima yang menyatakan akan menikah secepatnya. Tapi apa mau dikata, mereka memang saling mencintai. Apalah aku? Apakah aku cemburu? Aku segera mengusir kata-kata itu di hatiku. Saat ini fokusku adalah ke Umi. Ternyata benar Umi tidak gila. Stres pun tidak. Umi sadar apa yang dia lakukan. Umi tiap hari diintimidasi oleh orang suruhan yang telah dibayar sebelumnya. Maksudnya ada oknum yang dibayar untuk membuat Umi seperti orang gila. Dan akhirnya Umi dikirim ke rumah sakit untuk orang gila. Aku tahu saat itu saat aku bertepatan akan menjenguknya. Beliau dipaksa masuk ke mobil ambulans setelah tangannya ditali dan mulutnya dilakban. Aku yang sembunyi di sela-sela pohon rindang akhirnya membuntuti mereka. Mereka memindahkan ke rumah sakit khusus orang gila dan stres. Untungnya aku tahu alamat rumah sakit tersebut. Dan tiap hari aku bisa menjenguk Umi di sana karena sudah tidak ada pengawasan lagi kepada Umi di sana. Aku bersyukur dan hatiku lega akan hal ini. Kapan aku bisa berkumpul dengan Umi dan Abi lagi? Ya Allah, izinkan aku bersama kedua orang tuaku. Itulah doa yang kupanjatkan di sepertiga malam di setiap malamnya. Yang ada di pikiranku saat ini adalah berkumpul kembali bertiga dan bahagia seperti dahulu. Doa yang kupanjatkan ternyata diijabah, aku sangat bersyukur. Walaupun hanya berdua dengan Umi. Entahlah, semua itu seperti diberi jalan oleh Sang Maha Pencipta agar aku dan Umi bisa bersama. Atas bantuan seorang dokter yang merawat Umi, akhirnya Umi bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Aku pun sujud syukur. Untuk mencapai cita-citaku, akhirnya aku putuskan berhenti mengajar dan kuliah. Aku ceritakan semua kepada Pak Kiai dan Bu Nyai. Mereka terpaksa setuju dengan niatku. Dan mereka berjanji tidak membuka suara kepada siapapun untuk kebaikan orang-orang di sekitarku, termasuk kepada Kak Aidil dan Saidah. Aku dan Umi meninggalkan hingar-bingar kota yang selama ini telah aku jalani hidup di sana. Kami menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Dimanapun kami tinggal asalkan jauh dari keluarga Mas Arkan, karena sebelum Umi keluar dari rumah sakit, dokter yang menanganinya berkata bahwa orang yang ada di balik semuanya adalah keluarga Asaid. Jadi Mas Arkan pun terlihat di dalamnya. Bersambung.